Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi saat ini jagat maya sedang dihebohkan dengan kasus yang dugaannya itu pemerasan gitu. Pasti kalian semuanya sudah mendengarkan bocoran dari rekaman yang diduga itu asistennya si NM ya, yang mana di situ ada kata tutup mulut karena suara dia itu mahal gitu. Dari awal sampai akhir video itu ada nggak sih kalian yang mendengarkan seperti yang NM bilang, sini mau nggak duit? Nah, kayak gitu kan, mau nggak duit? Nah, setelah dikasih kok diteriakin maling kan gitu ya katanya ya. Nah, dari percakapannya itu nggak ada tuh orang yang mau ngasih uang gitu. Maksudnya bener emang itu kayak tutup mulut gitu ya, tutup mulut sebab suara dia tuh mahal gitu ya. Udahlah, pokoknya kita sudah bisa mendengarkan sendiri. Nah, jadi Mandang Suki sudah memprediksikan waktu awal si NM itu tidak datang di pemanggilan pertama. Yang kedua juga tidak datang, Mandang Suki udah prediksi ya, dan Risonet, oke? Nah, kemudian Mandang Suki juga mengatakan nanti tanggal 3 dia datang, begitu. Nah, katanya kalau pemanggilan ketiga itu orangnya tidak datang, maka akan dijemput paksa, begitu ya. Nah, ternyata bukan tanggal 3-nya dia datang, tapi tanggal 4-nya. Nah, Madam Suki ini membaca dari Detikcom ya, si NM ini ditahan. Jadi Polda Metro Jaya telah memeriksa artis NM ini dan asistennya. Oke. Terus dari pantauan Detikcom, Selasa tanggal 4 Maret 2024, NM terlihat keluar dari Polda Metro Jaya dengan baju tahanan berwarna oranye. Asistennya juga ditahan. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Pertama, saudari NM, yang kedua, saudara IM. Kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya, penyidik telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka tersebut. Jadi mereka berdua resmi ditahan ya. Jadi gimana nih? Seperti di sini kan pasti ada banyak ya fansnya NM ya, banyak banget ya. Pasti ini adalah kabar yang tidak kalian sukai begitu ya. Nah, tetapi penyidik juga tidak sembrono ya ketika memberikan penetapan apalagi mentersangkakan seseorang gitu. Jadi, kalau menurut kalian ini bagaimana? Dan kita sudah tahu ya duduk perkaranya itu kayak apa. Nah, tapi kita mundur sebentar ya. Sebelum dia datang yang ketiga untuk memenuhi panggilan polisi, NM ini kan terlihat sangat santai, ya kan? Malah terkesan sangat garang, ya. Nah, apakah Madam Suki bisa mengintip dari kartu tarot bagaimana perasaan wanita Amazon ini? Ya, kalau kalian yang netizen julid, netizen julid pasti kalian bilangnya gini, nggak usah diiniin, ya kan? Nggak usah dilihat, udah tahu perasaannya si NM itu bagaimana. Oke, jadi ada apa ini? Kenapa bisa ditahan? Oke, kenapa bisa ditahan? Padahal nggak salah loh mami. Oke, ini fansnya NM ya. Oke, jadi gini ya, kita harus netral dulu ya sayangku ya. Madam Suki di sini tahu bahwa kalian pasti banyak yang fans sama NM ya, karena dia adalah seorang wanita yang super strong ya, menghidupi ketiga anaknya ya. Tetapi kita juga harus netral di sini. Nah, jadi kalian pasti tahu karena ada dari siapa nih? Dari Lisa Ataya. Padahal nggak salah katanya. Oke. Jadi ada telepon. Memang NM itu katanya nggak kenal sama si dokter R ini ya, nggak kenal. Tetapi dia seperti kayak ketakutan bahwa barangnya itu akan direview atau dinilai gitu. Direview itu kan dinilai ya. Nah, dari ketakutan itulah akhirnya dia menghubungi asistennya. Atas dasar apa si G itu kok atas dasar apa si dokter ini kok ujuk-ujuk menelpon si asistennya NM? Karena ada percakapan antara dokter R dan dokter O. Dokter O itu mengatakan
kamu sampai kapan, teteh sampai kapan nggak mau jualan, nggak jualan, sedangkan kita kan harus menghidupi karyawan kita. Nah, seperti itu. Lalu dia men-mention lah seorang dokter lain yang bernama dokter RL. Kalian tahu kan dokter RL itu siapa? Yang awal-awal dulu sih dokter RL ini juga mereview-review ya. Akhirnya dia mengatakan, mention, coba itu lihat dokter RL itu sekarang tidak pernah disenggol sama NM. Nah, dokter R ini ketakutan. Kemudian atas usulan dari dokter O ini yang disebut Bapak Pri itu, kemudian dia menghubungi siapa? Menghubungi si asistennya. Gitu ceritanya. Masa sih kalian nggak tahu? Nah, jadi kan kenapa dia kan katanya pengacaranya NM. Kalau orang mau memeras atau apalah gitu, itu kan harus kenal dulu. Zaman sekarang nggak perlu kenal. Kalian dikasih kayak undangan, yaitu terus kalian ngeklik tuh nggak kenal tuh, ya kan? Itu kok bisa uang kalian hilang semua? Banyak loh itu yang hilang ratusan juta. Nah, terus misalkan orang menculik itu kan juga memeras akhirnya. Kan nggak perlu dia kenal. Jadi kan dia mengawasi aja. Ya, memang ada yang kenal, ada yang tidak, begitu. Nah, oke, kita akan melihat aja perasaannya si NM ini bagaimana. Without any further ado, Madam Suki akan meminta izin, ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana perasaannya si NM sebelum dia dipanggil atau memenuhi panggilan yang ketiga, ya. Sepertinya itu kan dia kayak garang gitu ya. Dia garang banget gitu. Kayak cuek gitu ya. Nah, ini kita lihat sebelumnya ya. Sebelum dia memenuhi panggilan tersebut. Ya, jadi dia mengkip ya, dia sangat mengkip kalau dia terlihat lebih tegar atau kuat, oke? Stres. Kartunya stres, mana ini? Kartunya stres. Ya, jadi ini sebelum dia dipanggil, sebelum dia datang yang ketiga. Oke? Stres kartunya. Oke, jadi dia terlihat sangat kuat ya, padahal dia stres. Kartu ketiga, di sini passion, dia mencoba untuk sabar. Tetapi kan di kartu pertama kan dia terlihat seperti kayak menahan ya. Jadi dia menahan gitu loh, menahan dirinya untuk tenang. Ya, di kartu kedua baru ada kartu stres. Di kartu ketiga dia sabar. Sabar ini sebenarnya dia mencoba sih untuk sabar.